Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam memecahkan studi kasus menggunakan software yang bernama Odoo. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Saya Yuwada Aji Pangestu dengan NIM 24051214108. Bakti dengan NIM 240512141131. Saya Muhammad Lutfi Hadid dengan NIM 240512141424. Saya Amelia Masayu dengan NIM 2405121413. Nah, di sini kami akan memecahkan studi kasus berupa ada sebuah perusahaan yang bernama Pangestu Group yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran mobil. Mereka secara mendadak mendapatkan laporan bahwa orang yang menjabat manajer sales telah mengundurkan diri. Nah, untuk mengisi posisi yang kosong tersebut, mereka berencana untuk melakukan promosi salah seorang dari tim sales yang dulunya dipimpin oleh manajer sales tersebut. Oleh karena itu, mereka membutuhkan data tentang kinerja para anggota tim sales itu. Perusahaan ini telah menggunakan sistem yang terdigitalisasi untuk mencatat kinerja para karyawan. Pada sistem tersebut akan dapat dilihat data absensi beserta hasil kinerja karyawan sehingga dapat diputuskan dengan tepat siapa yang paling cocok menjadi sales manager selanjutnya. Nah, dari studi kasus itu, pada software Odoo kita akan menggunakan 3 fitur dari 2 modul. Yang pertama yaitu sales, yang kedua adalah employees, dan yang terakhir adalah attendance. Nah, untuk efisiensi waktu kita akan beralih ke penjelasan yang lebih lanjut yang akan dijelaskan oleh saya, dimulai dari saya, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, pertama-tama di sini kita akan membuat data pekerjanya dulu. Dimulai dari kita mengklik fitur sales, lalu konfigurasi sales team. Nah, di sini kita akan membuat tim baru, tim sales baru. Kita namain dengan tim Mas. Nah, kita buat tim leadernya. Tim leader ini ya manajer yang keluar di studi kasus itu. Kita buat namanya baru aja. Kita buat baru, new, klik new. George. Terus ini George. Jangan lupa diisi emailnya juga. Ini opsional, ini bisa diisi, ini juga diisi. Terus create employees, save and close. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah ada. Kita tambahkan email dari tim sales ini. Kita tambah tim Mas. Nah, ini adalah pengaturan buat tim sales ini bisa menerima dari email dari siapa saja. Nah, di sini saya buat everyone, yaitu siapapun bisa mengaccept email tim sales ini bisa menerima email dari yang lainnya, dari semua orang. Nah, di sini kita juga bisa mengatur target yang harus dicapai, target bulanan yang harus dicapai oleh tim Mas ini. Kita buat 8 miliar saja. 1, 2, 1. Nah, 8 miliar. Nah, dan terakhir ini ada add member. Kita buat baru saja. Rencana ini kelompok kami akan membuat 5 member. Pertama jangan lupa emailnya.
ini data-datanya adalah data dump karena ini cuma uji coba ya. Jadi kami hanya menggunakan data yang asal-asalan. Ini ada yang asli, terus kita tambah lagi. Jadi misalnya jangan lupa create employee karena masih ada berapa lagi itu, 3 lagi, 4 lagi, kita buat lagi save and new. Terus ini kita isi emailnya, kita mencet create employee dan save and new. Udah 3, berarti kurang 2 lagi. Kita pakai dengan aja namanya Doni ini, dan ini adalah keempat, berarti yang ini adalah yang terakhir. Siapa? Oh, ini. Ini dan save and close. Nah, di sini berarti tim sales sama sini udah lengkap ya, udah terbentuk ya. Namanya tim sales dengan tim leader George. Ini emailnya ini, targetnya 8 miliar dan ini anggotanya. Tapi karena kita buatnya di sini, para karyawan ini datanya belum lengkap. Jadi kita akan kembali ke menu utama dan ke fitur employees. Nah, pada ini udah ada kan Doni, George, Joki, Loni, Rocky, Tony. Nah, di sini kita isi lagi, kita masuk ke ke George yang pertama. Nah, kita isi ini data dirinya. Dia karena tadi tim leader, dia sales manager. Dalam kasus tersebut dia adalah sales manager. Departemen kita bisa buat, atau kalau ada yang disediain juga kita buat aja, bisa buat departemen komersial. Contohnya ini komersial. Ini komersial, manajernya ya dia, aslinya awalnya dia, tapi dianya mengundurkan diri tiba-tiba. Save and close. Oke, di sini udah. Ini ada work mobile atau nomor HP-nya, kita isi acak aja. Nah, udah. Ininya datanya udah, dan jangan lupa kontrak, biar ini kontraknya kita isi, judulnya kontrak sales. Kita namai kontraknya kontrak selesai. Kontrak berakhir pada, kita buat Maret. Kita isi departemennya tadi komersial. Job positionnya manager, sales manager. Kita atur working schedule-nya, kita atur dari standar Indonesia aja, dan jangan lupa atur gajinya. Karena dia sales manager, kita kasih 15 juta. 15 juta. Ini schedule pay atau jadwal jadwal gaji. Bisa monthly, semi monthly, bulanan, tapi saya mengaturnya bulanan saja. Ini ada BPJS karena Indonesia, kita atur 5% aja. Oke, udah selesai kontrak, kita kembali ke George dan jangan lupa masuk ke in contract scale dan running. Tuh.
kontrak pun sudah berjalan. Kita akan isi yang lainnya juga, Doni, Joki, dan lainnya. Kita masuk ke Doni dulu. Ini dia sales person, otomatis ya, ini kayak sambung gitu. Ini dia dari komersial, dan nomornya kita aja. Udah, lalu ke kontrak sales. Kita atur date-nya, kita samakan saja 12 karena ini cuma data asal-asalan ya, bukan data asli ya. Ininya Indonesia, departemennya komersial, job positionnya dia sales person. Kita atur gajinya, gaji sales person kita atur 10 juta aja. 10 juta BPJS nya 5. Untuk bayarannya 5 bulan, sebulan. Ini kita masukin in contract since dan kita running. Nah, kontrak pun sudah terjalin. Kita akan memasukkan ke sales person lainnya, yaitu Joki, Loni, Rocky, dan yang terakhir tadi saya lupa. Itu mereka adalah sales person. Menjabat sebagai sales person komersial. Kontrak. Sales. Kita atur sama. Nah, ini kami berencana mengaturnya sama semua aja. Dan Indonesia standar, departemen komersial, job positionnya dia mas persen, sama ya, sales person pasti 10 juta bulanan, 5%. Kembali ke Joki dan kita running. Kalau ini terapkan hal sama yang dari nanti sales person, departemen komersial, kontrak, ini kontraknya terakhir di Maret. Atur standar Indonesia, departemen komersial, person, jangan lupa running. Ini juga sama, departemen komersial, ini sebagai sales person, kita masukkan nomornya asal-asalan, kontrak, kita namain kontraknya sales, kita atur berakhir kontraknya sama seperti yang lain. Indonesia, running, dan terakhir Tony,
Oh ya, kalian juga bisa menambahkan ini skill-skillnya. Bisa nanti apa, tapi karena ini cuma data dump terus nggak ada hubungannya juga yang studi kasusnya, jadi nggak usah diisi. Kami memutuskan nggak untuk tidak mengisi. Ini sales person, komersial, terus punya kode, pilih nama ini. Wah, eh, sales, dan sales person. Nah, dan kontrak terakhir pun di running. Nah, itulah bagaimana cara kita menambahkan data-data karyawan, membuat atau mungkin menambahkan karyawan, membuat data karyawan bisa di employees, dan untuk membuat tim sales bisa di sales configuration. Nah, itulah mungkin dari saya, pembahasan dari saya tentang pembuatan, penambahan atau lainnya tentang data karyawan. Untuk pembahasan selanjutnya seperti yang saya bilang tadi akan dibahas oleh teman-teman saya yang lain. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fitur sales, di mana fitur sales ini kita akan gunakan untuk menambahkan jumlah produk yang akan kita jual. Nah, klik saja tombol new, lalu pilih merek mobil yang akan kita jual, contoh saja BMW. Lalu kita masukkan jumlah harga dari mobil tersebut per unitnya, contoh saja kita masukkan 1 miliar. Lalu kita pergi ke bagian cost. Cost ini maksudnya harga per cost ini maksudnya harga pembuatan mobilnya per unit. Kita masukkan saja contohnya gini ya, 500 juta. Nah, begini sudah, yang lainnya tidak perlu diotak-atik lagi. Lalu kita pilih produk ini untuk kembali ke menu awal, tapi ininya udah ke save. Pencet, nah udah ke save kan. Lalu kita bikin lagi, klik tombol new, contoh kita masukkan mungkin Toyota. Kita ke menu sales price, kita masukkan harganya, contoh saja 1 miliar, sama aja ini costnya juga 500 juta. Udah, yang lain tidak perlu diapa-apakan lagi. Klik produk untuk menyimpannya, sudah tersimpan. Dan satu lagi, klik new, mungkin Mercedes Benz. Nah, ke sales price, masukkan harganya, lalu ke bagian cost, masukkan harga pembuatan per unitnya 500 juta. Sudah, lalu klik lagi produk untuk menyimpan hasilnya. Nah, sudah tersimpan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana
melihat kriteria dari sales tersebut. Nah, kita sekarang pilih ke menu sales. Nah, di sini kita pilih order, kita pilih order lagi, lalu pilih new. Di sini di new kita pilih customer. Misalnya customer adalah seorang pembeli. Kita misalnya pilih Halan. Misalnya Halan. Misalnya pembelian adalah Halan. Nah, lalu apa yang akan dibeli oleh Halan? Misalnya kita select produk, hanya Halan mau beli BMW. Nah, Halan mau beli BMW itu berapa? Misalnya Halan mau beli BMW itu 4. Lalu kita pilih ke order info. Kita pilih ke sini, kita pilih joki yang akan jadi salesperson-nya. Nah, habis itu kita confirm. Setelah itu kita create invoice, regular invoice, lalu kita create draft. Nah, di sini di draft kita dapat melihat siapa pembelinya, pembelinya mau beli apa, dan berapa unit yang akan dibeli. Nah, lalu kita confirm di sini. Ini pay, kita akan pay untuk pembayaran dari Halan tersebut, create payment. Ini sudah terbayarkan. Nah, lalu selanjutnya untuk melihat kinerja dari para sales tersebut, kita langsung buat saja pembayaran yang lain. Misalnya kita ada pembeli nama misalnya Messi akan membeli produk, misalnya membeli mobil Toyota misalnya. Mobil Toyota dengan misalnya membeli 2 unit Toyota. Lalu kita ke order info, kita pilih misalnya Loni, yang akan menjadi salesperson-nya. Please send by confirm dahulu. Lalu kita pilih create invoice, create draft sini. Nah, lalu kita confirm, kita pay, ini bank, mau payment, lalu kita payment. Telah terbayarkan. Kemudian kita buat orders lagi, kita buat new. Nah, kita pilih misalnya Hermes yang akan membeli sebuah produk dari kita. Misalnya Hermes mau beli Mercedes-Benz misalnya, akan membeli misalnya 5 Mercedes-Benz. Nah, jadi 3 saja, 3 Mercedes-Benz. Lalu yang akan membelinya adalah misalnya yang akan membelinya adalah Tony, yang akan menjadi salesperson-nya. Lalu di sini kita akan confirm, kita create invoice, create draft, kita confirm, lalu kita pay, pilih create payment. Nah, telah terbayarkan. Lalu kita ke orders lagi. Nah, di sini sudah ada 3. Lalu kita buat new lagi. Misalnya Beluga yang akan menjadi pelanggan kita. Hanya Beluga ini ingin membeli sebuah BMW
gue hanya membeli satu BNB. Lalu yang akan menjadi salesnya adalah Joki. Jangan, Joki sudah. Kita pilih Doni. Doni yang akan menjadi salespersonnya. Kita confirm di sini dan create invoice, create draft, kita confirm. Tapi create payment telah dibayarkan. Lalu kita ke orders lagi. Lalu kita buat new. Lalu kita buat pembelian lagi. Misalnya yang membeli adalah Ronaldo. Lalu kita tambahkan add produk. Misalnya Ronaldo ini membeli sebuah Mercedes-Benz. Hanya membeli 3 Mercedes-Benz. Lalu kita ke dalam info. Kita pilih salespersonnya, misalnya kita pilih Rocky. Kita confirm, kita create invoice, create draft, lalu kita confirm, lalu kita pay dan create payment dan sudah terbayarkan orders kita. Nah, di sini kita sudah lihat ini adalah dari tim emas. Di sini kita bisa lihat ini adalah sales tim emas semuanya. Nah, ini lalu bagaimana kita melihat analisis dari kinerja para sales tersebut? Kita pilih reporting, kita pilih ke salesperson. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada Joki dengan bagaimana dia bekerja sebagai sales dengan ordernya ada sekitar 4 miliar. Lalu selanjutnya ada Rocky dan Tony yang masing-masing 3, lalu dilanjut oleh Lani itu cuma 2, dan terakhir ada Doni yang hanya 1. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Joki itu bisa memiliki skill sales yang baik dan mampu memimpin dan memberikan contoh yang baik bagi para sales yang lain. Selain menggunakan data kinerja karyawan, kita juga memerlukan data kehadiran karyawan untuk bisa menentukan siapa karyawan yang bisa menjadi sales manager selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur attendance. Di fitur ini, karyawan pada keadaannya sebenarnya bisa memasukkan jam check-in dan check-out-nya secara otomatis, namun karena ini adalah data dummy atau uji coba, di sini kami akan memasukkan datanya secara manual. Cara memasukkannya itu, di sini kita bisa memilih check-in-nya, jam check-in-nya kita bisa memilihnya misal jam 8, kemudian kita apply, dan di details, kita juga bisa memasukkan jam check-out-nya. Misalkan jam 17. Kemudian kita kembali ke attendance. Kemudian misalkan ada karyawan yang telat, kita juga bisa memasukkannya di sini. Misalkan karyawan ini telat selama 10 menit. Kemudian waktu check out-nya kita pilih sama seperti tadi. Nah, selain dimasukkan secara satu persatu seperti ini, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan data Excel. Caranya pertama adalah membuat file Excel-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat filenya.
Filenya ini ada 3 kolom. Yang pertama ada kolom employee, kemudian kolom check-in, dan kolom check-out. Di kolom employee ini, kita masukkan nama-nama karyawan yang ada. Kemudian di kolom check-in dan check-out, kita masukkan tanggal, bulan, tahun, dan waktunya. Nah, setelah dibuat filenya seperti ini, kita simpan, dan kita kembali ke halaman Odoo tadi. Nah, cara memasukkan filenya yaitu pilih di bagian list, kemudian di actions, kita pilih import records, kemudian upload data file. Kita pilih file yang sudah dibuat tadi, kemudian open, dan pilih import. Nah, di sini sudah masuk. Nah, kita juga bisa melihat grafik dari karyawan ini, grafik data kehadiran karyawan. Kita bisa melihat siapa karyawan yang paling disiplin dan siapa karyawan yang sering telat. Di sini kita pilih graph, kemudian di sini kita pilih bar chart. Nah, di sini terlihat jika karyawan yang paling rajin adalah karyawan Tony, dan yang sering telat adalah karyawan Doni. Nah, itu dia cara menggunakan fitur attendance. Nah, itulah hasil pembahasan dari kelompok kami. Atas kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan lainnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.